Oh no, Arta, what happened? Backgroundnya belum, saya. Gelap ya, bentar ya, bentar. Terus Mas Wisnu ngeliat aku nggak sih? Enggak. Selamat siang dan selamat datang di SU Engineers Talk. Tapi kita hari ini yaitu sesi University Investment Talk.
Halo, Kak Selamat sore, Fuad. Pak Fuad. Halo, tes. Oke. Mantap nih background-nya. Background-nya kayaknya kebalik nggak sih? Iya masih Biasa. kebalik tuh Pak. Punya saya enggak? Kebalik ya? Iya, kebalik. Oh, sebentar. Mana tadi background? Ngebaliknya gimana? Di video setting, Mirror. terus, Ya, nah ya. ini. Ya, mantap. Iya, Siap. much better. Oke, sebelum mulai, sebentar lagi mungkin dari Pak Fuad ada mau coba materi dulu? Ada video mungkin atau yang lainnya? Boleh. Saya share screen. Iya, silakan. Host disabled. Saya tidak bisa share screen. Host dulu sih. Oke, sudah saya allow. Oh. Suara apa itu? Kelihatan ya? Ya, Rin. Video mana video nih? Video. Banyak lah. Video. Nah, ini. Video oke ya, kelihatan ya. Oke, Saya cari yang lain, takutnya nggak ke play. Ini Tol Bekasi Timur. Oke. Saya kira Mbak Artauli itu bapak-bapak, ternyata Mbak. sorry. Mohon maaf Pak. Oke. Jadi, dari yang kemarin saya ada beberapa tambahan sih, tapi dari yang PDF kemarin, jadi nggak apa-apa lah harusnya. Oke. Sore, Pak Henry. Halo Pak Hendri. Testing Pak. Takutnya videonya nggak ke-play. Sore semua, Pak Henry, Mas Fuad. Sore. Mas Fuad, tadinya kan rencananya kita mau ada wawancara setelah acara Engineer Talk ini. Cuma karena ada satu dan lain hal, nanti kita buat janji terpisah aja ya, Mas. Mungkin di minggu depan. Boleh, nggak apa-apa. Siap. Thank you ya, Mas. Iya.
Aman Pak Fuad? Ini kok muka saya ini merk dengan kenapa ini? Belakangnya harus putih, Pak. Belakangnya harus putih, Pak. Oh alah, sebentar. Ini tembok saya udah kontras banget nih sama temboknya. Tembok saya biru keputihan gitu. Kenapa ya? Karena pakai kacamata sepertinya, Pak. Saya juga kacamata kok. Itu dilepas agak better, Pak. Kenapa? Tapi jadi nggak bisa lihat. Kalau saya buka kacamata nggak nampak. Nggak tahan ketawa si ibunya itu. Terpaksa larikan diri ya. Sore Pak Dena, sore Pak Maula. Pak Maula, sore Pak. Sore. Aku belum dapat virtual background-nya nih. Sore Pak Fuad. Arta Sore katanya Pak, sore Pak. nomornya Pak Maula ternyata Pak. Maafkan Pak Maula. Pak Maula? Background Pak Maula kan sudah ada. Iya. Gimana? Nanti kan saya... Oh iya. Ada Pikachu-nya gua. Ada virtual background-nya nggak? Oke, saya kirim Pak Maula ya, Pak? Sudah saya WhatsApp, Pak. Oke. Aku cek. Ya, udah sama Bu Angel. Oke deh. Ini kita mulai video looping sambil admit peserta ya. Jadi 15.35 kita bisa mulai. Oke, Nes. Oke, thank you. Peserta yang lain belum pada masuk deh kayak. Nah, promosi dulu deh. Di Word atau di PDF kita bisa copy. Mute. Oke.
Halo, selamat siang dan selamat datang di SJU Engineer Talk. Topik kita hari ini yaitu Swiss German University in Response to COVID-19 through Computer Vision and Deep Learning yang akan dibawakan oleh Bapak Fuad Widiatmoko. Beliau adalah Head of Automation, Intelligent System, and Robotic Department at Infinity Group. Dan perkenalkan, saya Artauli Blessing yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam rangkaian acara, kita akan mendengarkan opening speech dari Dekan Faculty of Engineering and Information Technology, Dr. Maula Hikmah Galinium. Kepada Bapak Maula, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Arta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good afternoon to all of you. Ya, yang saya hormati Bapak Fuad Widiatmoko, Head of Automation, Intelligent System and Robotic Department at Infinity Group ya, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa MMA tingkat akhir yang saat ini sedang mengerjakan tesis. Kemudian yang saya banggakan juga rekan-rekan panitia webinar Engineers Talk dari program studi Magister of Mechanical Engineering. Jadi pada tahun ini, tahun 2020 ini, SGU sudah memiliki banyak event yang terkait dengan forum ilmiah, yaitu pertama ada International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Technology atau ICONIT 2020 yang terdiri atas 2 international conference yang lainnya, yaitu International Conference on Engineering and Information Technology for Sustainable Industry, ICONETSI, yang sudah diselenggarakan sekitar tanggal 28 dan 29 September yang lalu, dengan tema Empowering Digital Transformation for Global Sustainability. Jadi konferensi yang ini lebih ke arah bidang-bidang yang terkait dengan engineering, IT, dan sustainable energy. Kemudian berlanjut, ICONIT yang kedua ada International Conference on Global Innovation and Trends in Economy atau INCOGITE yang diselenggarakan baru beberapa minggu yang lalu di tanggal 5 November 2020 dengan tema Global Business in the New Normal Era, Challenges and Opportunity in Pandemic COVID-19. Kalau yang ini konferensinya lebih ke arah bidang-bidang yang terkait dengan social science seperti manajemen, accounting, tourism, finance, dan sebagainya. Kemudian pada kedua konferensi ini kita mendapatkan kehormatan saat itu kehadiran secara virtual dari Menristek BRIN sebagai keynote speech, Profesor Bambang Brojonegoro yang membawakan materi terkait dengan digital transformation dan juga challenges dan opportunity pada pandemic COVID-19. Mungkin Ibu Bapak bisa melihat kembali gitu ya rekamannya di SGU YouTube channelnya SGU. Di situ ada ICONIT maupun ICONETSI maupun INCOGITE. Dalam dua hari kita berhasil mendatangkan Prof. Bambang Brojonegoro. Kemudian selain yang di level SGU, kita juga mengadakan international conference yang diselenggarakan oleh program studi, yaitu ada 2, salah satunya Conference on Management and Engineering in Industry atau CME ya kita singkatnya, oleh program studi Master of Mechanical Engineering yang sudah diselenggarakan bersamaan dengan ICONETSI pada saat itu September yang lalu. Kemudian ada ECMIT Annual Conference on Management and Information Technology oleh Master Program Master of Information Technology yang diselenggarakan baru hari Sabtu kemarin, tanggal 21 November. Dan webinar-webinar lainnya yaitu seperti Digital Clinic, kemudian ada hari ini kita akan Engineers Talks gitu ya, yang diselenggarakan oleh program studi, fakultas maupun SGU. Jadi kegiatan-kegiatan bersifat ilmiah seperti hari ini sudah sering dan banyak diselenggarakan oleh Swiss German University. Kegiatan-kegiatan ini cukup istimewa karena tahun ini bersamaan juga dengan ulang tahun SGU yang ke-20, yang mana SGU juga merupakan salah satu universitas dan pionir di Indonesia dalam hal program studi mekatronika, baik itu bachelor maupun master, yaitu sejak tahun 2000. Dan Magister of Mechanical Engineering ini salah satu konsentrasinya adalah di bidang mekatronika juga.
Dan istimewa karena semua dilakukan secara online, jadi semua planning kita harusnya offline, tapi akhirnya kita switch semuanya menjadi full online. Jadi ini pandemi COVID-19 tidak menghalangi kreativitas maupun antusias dari para panitia maupun para peserta gitu ya. Dengan tema ulang tahun SGU yang ke-20 yaitu Transforming Digitally, Empowering Globally, sehingga digital transformasi ini sudah menjadi sebuah keharusan di zaman industri 4.0. Di zaman semua serba cepat, otomatis, dan bisa saling berkomunikasi secara langsung ya, real time. Sehingga digital transformasi merupakan ilmu yang lintas sektor ya, lintas sektor dan bidang untuk memenuhi kebutuhan bisnis maupun pasar. Dan ini sejalan juga dengan keberadaan dari fakultas kami. Jadi kegiatan ini di bawah Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, atau kita nyebutnya kalau di brosur-brosur Faculty of Engineering and IT ya, FAIT gitu. Yang saat ini memiliki 5 program studi, 3 program studi sarjana atau bachelor, dan 2 program studi magister. Untuk yang bachelor ada 3, yaitu mekatronik yang lebih ke arah S1, yang lebih ke arah robotik, smart industry, kemudian ada industrial engineering, ke arah engineering management, di dalam sebuah industri itu seperti apa, di dalam sebuah kantor, dan sebagainya. Kemudian ada information technology yang saat ini ada 2 konsentrasi baru, kita baru mulai di 2020 ini, yaitu IT Technopreneurship dan IT Data Science and AI. Kemudian untuk S2-nya ada 2 program studi, Master of Mechanical Engineering yang saat ini sebagai host di kegiatan ini, yang memiliki 2 konsentrasi, Mechatronics dan juga Engineering Management. Kemudian ada Master of Information Technology yang memiliki 3 konsentrasi, Data Science Cybersecurity, Data Science Business Informatics, dan yang baru adalah Master by Research MIT in Digital Innovation. Jadi kelima program studi di bawah fakulti Fakultas Teknik dan IT ini akan sangat mendukung digital transformation di dalam sebuah industrial 4.0. Yang tentunya akan cross ilmu ya, cross bidang ilmu. Khusus untuk Engineering Talk sehari ini dengan tema judulnya sesuai dengan virtual background saya ya, In Response to COVID-19 Through Computer Vision and Deep Learning. Ini sangat inline dengan arahan dari Menristek BRIN Profesor Bambang yang diberikan pada saat Ikonit saat itu mengenai digital transformation dan juga challenge dan opportunity yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Jadi ini tema atau judulnya pas banget ya dengan arahan dan dari Menristek BRIN. Dan sekitar 2 minggu yang lalu BPPT pun juga mengadakan AI Summit, Artificial Intelligence Summit sekitar tanggal 10 sampai 13 November. Mungkin teman-teman di sini juga Ibu Bapak di sini juga pada hadir ya. Ada exhibition secara virtual dan semua kegiatan juga dilakukan secara virtual. Di sana banyak dibahas mengenai teknologi-teknologi terkini, mengenai machine learning, deep learning, computer vision, dan share dari teman-teman pembicara lainnya di seluruh dunia maupun case study yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan di sore hari ini itu sudah sangat inline dengan rencana pemerintah untuk membentuk banyak komunitas-komunitas AI di kampus-kampus, kemudian di lembaga penelitian maupun di perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang galak-galaknya ingin menggunakan atau teknologi AI di Indonesia, supaya kita sebisa menjadi tuan rumah ya di negeri sendiri, khususnya di bidang AI ini. Dan saya yakin teman-teman yang hadir akan banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan juga bisa sebagai ajang saling berkenalan dan silaturahim dengan pembicara, dan di sini juga ada dosen-dosen SGU, Mechanical Engineering, maupun juga antar peserta sekalian. Demikian arahan dan sambutan dari saya. Dengan ini kegiatan Engineering Talks hari ini bisa dimulai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maula untuk opening speech-nya. Bapak Ibu hadirin sekalian, SGU Engineer Talk pada hari ini merupakan event pertama yang diselenggarakan oleh program studi dari Master of Mechanical Engineering.
Selanjutnya, acara ini akan kita lakukan secara rutin, baik seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dengan topik-topik menarik lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa follow sosial media kita @SJU Graduate School untuk update-nya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk stay sampai akhir acara, karena pada akhir acara akan ada link registrasi untuk e-sertifikat yang akan kami bagikan di kemudian hari. Sebelum kita mulai, saya mau encourage juga Bapak Ibu sekalian barangkali bisa open kamera, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya juga mau memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Dr. Henry Nasution. Beliau adalah Deputy Head dari Master of Mechanical Engineering. Kepada Pak Henry, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Arta. Selamat datang Bapak Ibu peserta Engineering Talk di SGU sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Dan terima kasih juga kepada pembicara kita Pak Fuad Widiatmoko yang pada kesempatan ini akan share knowledge kepada kita semua bagaimana computer vision and deep learning. Jadi kita akan mendengarkan presentasi daripada Pak Fuad Widiatmoko selama 30 menit. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan tanya jawab untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih atau sharing knowledge kita kepada Bapak Fuad Widiatmoko ini yang kesehariannya banyak berkecimpung pada mekatronik area, kontrol, robotik, dan lain-lain. Oke, tidak memperpanjang mukadimah, silakan. Kami minta kepada Bapak Fuad untuk share knowledge-nya, Pak. Welcome, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, selamat sore semua teman-teman dari SGU dan para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ini seperti belajar sore ya, sinau bareng kalau bahasa Jawanya begitu. Jadi langsung saja. Jadi topik hari ini adalah tentang computer vision dan deep learning. Begitu. Jadi perkenalkan, nama saya Fuad Widiatmoko. Ya. Saya sekarang berdomisili di Cikarang karena memang kantornya lagi di Cikarang. Begitu. Nah, betul kata Pak Henry tadi, jadi saya memang kebetulan ya tempat saya bekerja adalah memprovide solusi kepada pihak-pihak terkait, terutama terkait yang sekarang lagi booming yaitu AI. Gitu. Nah, untuk topik kali ini yaitu lebih ke COVID ya, jadi saya mengerucutkan AI tapi ke COVID. Gitu. Nah, oke. Nah, nanti secara overall nanti ada 4 poin yang akan coba saya bahas ya, akan coba saya sharing, yaitu apa itu computer vision, apa itu deep learning, terus use case-nya seperti apa, kasus-kasus sederhana yang menggunakan 2 model tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu respon terhadap COVID. Nah, untuk pertama yaitu computer vision ya. Computer vision itu sebetulnya dia adalah memimik, jadi menyerupakan seperti mata manusia begitu. Jadi kalau mata manusia dia kan mengambil scene ya. Jadi scene itu kayak pemandangan atau tampilan di luar dilihat mata. Nah, itu namanya image acquisition. Nah, image-nya akan diolah oleh otak begitu. Nah, sesimpel itu. Jadi computer vision adalah computer vision adalah sama. Jadi menyerupakan mata. Jadi mata tadi diganti ke kamera sebagai matanya, terus otaknya diganti oleh komputer begitu. Nah, setelah dapat dari itu, dia akan menemukan namanya perception. Jadi, oh ini gambar burung, ini gambar mobil, gambar bus dan sebagainya. Jadi computer vision itu adalah suatu proses ya, suatu algoritma yang memimikkan pandangan manusia diubah ke komputer gitu. Nah, next-nya lagi deep learning ya. Deep learning itu apa sih? Jadi deep learning itu kalau kita coba lihat irisannya, jadi dia itu sebetulnya bagian dari AI.
AI itu luas, jadi AI itu konsep, jadi AI itu aslinya adalah dia memimik semua kepintaran, jadi mungkin dari kepintaran manusia, kepintaran hewan dan sebagainya, dia meniru gitu. Nah, sedangkan di irisan paling tengahnya dia metodenya itu machine learning. Jadi machine learning itu dia kayak dia belajar dari beberapa data yang dikasih gitu. Nah, sedangkan deep learning itu sendiri dia adalah salah satu metode dari machine learning. Nah, yang paling kecil di sini. Jadi itu deep learning itu kayak itu evolusi paling baru dari si machine learning gitu. Jadi dia salah satu metode dari machine learning. Nah, mungkin ada yang menanya bedanya deep learning sama artificial neural network ada apa sih? Jadi artificial neural network itu, atau kalau bahasa Indonesianya jaringan ini buatan atau GST gitu ya. Jadi sebetulnya deep learning itu sama kayak ANN, namun dia lebih deep lagi. Jadi jaringannya itu lebih banyak lagi. Jadi kalau neural networknya hanya satu hidden layer, kalau deep learning dia akan banyak. Nah, begitu. Jadi secara tampilan di otak, dia titik-titiknya lebih banyak deep learning karena memang nanti perhitungan dan sebagainya, layer-layernya akan lebih banyak di dalam deep learning tersebut. Gitu. Jadi bedanya adalah itu. Kemudian kalau kita gabung ya, tadi kan computer vision sama deep learning ya. Nah, kalau kita gabung, sebetulnya itu namanya adalah machine vision. Jadi kayak mata mesin gitu. Jadi dari awal tadi computer vision yang menangkap image, begitu terus habis itu dikirim ke otak ya, dikirim ke otak yaitu komputer, dan di dalam komputer dia menggunakan deep learning untuk interpretasinya. Oh, gambar ini tuh misal burung, oh gambar ini tuh bus. Nah, begitu. Jadi tergantung outputnya mau seperti apa, namun memang deep learning adalah center dari pemrosesan interpretasi dari si computer vision gitu. Jadi kita sebutnya adalah machine vision. Nah, machine vision itu misal nih ya, ini contohnya di dunia nyata, ini misal gambar bunga ya. Nah, computer vision tuh lihatnya nggak bunga, dia lihatnya hanya kumpulan angka-angka seperti ini. Jadi array of pixel. Jadi pixelnya banyak dan dia adalah masih mewakili setiap warna begitu. Mewakili setiap warna dan berupa angka-angka gitu. Jadi apa yang mata kita lihat, apa yang komputer lihat tuh berbeda ya. Komputer melihatnya angka-angka, tapi kalau manusia biasa melihatnya itu bunga. Namun dengan bantuan machine vision, machine vision, nah dia tahu nih, ini bunga nih, yang lain tuh background, jadi samping ini background, misalnya putih. Nah dengan bantuan machine vision dia, ini flowers. Jadi tahu bahwa dari kumpulan pixel ini tuh bunga loh, gitu. Jadi machine vision itu seperti itu, jadi kesatuannya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada juga yang mendalami bidang ini ya. Jadi machine vision itu juga tidak lepas dari yang namanya image processing. Nah, image processing itu apa? Image processing sebetulnya kayak kita mengedit foto ya, kita mengedit video mungkin. Nah, untuk enhance image, untuk proses biar lebih mudah dikelola oleh si otak tadi, yaitu si komputer tadi. Jadi misal kita ingin menghitung kontur, jadi kita mungkin di image processing-nya kita edge detection, atau butuh tampilannya lebih blur, atau mungkin brightness-nya kita tambahkan. Nah, proses itu kita namakan image processing. Jadi image processing adalah semua proses yang melibatkan image itu akan di enhance, dikurangi, ditambah kuning, tambah hitam dan sebagainya untuk memang membantu dalam machine vision ini bekerja begitu. Jadi ini tergantung dari banyak variasi ya. Jadi mungkin gambarnya perlu dihitamkan karena memang lokasinya terang dan sebagainya. Jadi role dari image processing di dalam machine vision adalah seperti itu. Nah, role-nya seperti ini ya. Misal nih ada gambar kucing ya, yang ditangkap oleh kamera. Ditangkap oleh kamera, oleh computer vision tersebut, terus dilempar ke deep learning, yaitu kumpulan dari beberapa artificial neural network-nya tadi, jaringan saraf buatan ya. Nah, setelah itu dia keluar nih, ini kucingnya 90%. Berarti dia yakin bahwa itu kucing 90%. Tapi ada lagi output prediksinya yaitu bahwa itu anjing 10%. Nah,
itu gambarnya karena ini putihnya masih, misal putihnya kucing sama dengan putih background ya. Nah, terus kita coba image processing. Jadi image-nya kita enhance, jadi agak hitam gitu, kucingnya agak hitam. Nah, jadi hasilnya kucingnya bisa 99% keyakinannya, terus dia prediksi anjingnya cuma 1%. Jadi role-nya adalah seperti itu. Jadi image processing dah untuk membuat bahwa hasil yang kita inginkan itu menjadi lebih baik. Gitu. Nah, itulah beberapa singkat ya terkait definisi dari computer vision dan deep learning. Nah, akan lebih jelas lagi untuk mengetahui itu dengan saya tunjukkan beberapa typical use case-nya. Jadi ada dibagi lagi nih computer vision dan deep learning dibagi dari beberapa bagian. Gitu. Nah, yang pertama adalah image classification. Jadi ini udah agak mengarah ke aplikasinya ya. Jadi image klasifikasi itu sebetulnya dari salah satu bidang dalam machine vision. Nah, image klasifikasi itu adalah dia hanya mengelompokkan suatu image atau suatu gambar, bisa video juga, dengan interpretasi tertentu. Misal, kita kasih sistem itu, deep learning itu kita kasih gambar ini. Nah, gambar ini kita namakan bahwa ini tuh tourist attraction loh. Jadi ini tempat wisata misalnya, tempat menarik turis. Itu ada Menara Eiffel, ada Taj Mahal, dan lain-lain. Nah, setelah itu di deep learning tadi kita tes gambarnya, kita tes sistemnya, kita kasih gambar ini dengan gambar yang berbeda dengan ini. Nah, kita kasih gambar. Nah, hasilnya akan image-nya itu containing tourist attraction. Jadi gambarnya itu juga tempat wisata misal. Jadi itulah klasifikasi. Jadi Menara Eiffel ini juga termasuk diklasifikasikan sebagai tourist attraction. Kenapa? Karena sistem deep learning-nya kita udah ajarin bahwa ini loh tourist attraction. Jadi secara pixel dia akan menggambarnya ya, disimpan di suatu deep learning begitu di sistem yang dinamakan model. Nah, setelah itu dikasih gambar tes. Nah, dicek nih kesamaannya. Jadi kesamaannya, ini kayaknya sama nih kayak yang tourist attraction. Jadi oke lah, hasilnya adalah yes, dia termasuk tourist attraction. Nah, inilah yang disebut dengan image classification. Gitu. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam predefined kategori. Jadi gambar tadi udah dikategorikan, kita kasih gambar ini termasuk kategori mana. Gitu. Nah, next lagi image localization. Nah, image localization sama kayak image recognition tadi, namun dia menggambar kotak atau menunjukkan di pixel sebelah mana gambar tersebut, kategori tersebut. Jadi misal sama, kita kasih gambar tourist attraction, kita kasih gambar buat tes, nah dia akan mengkotakin ini loh yang exact, ini loh yang merupakan tourist attraction begitu. Tetap jawabannya ya, dia termasuk tourist attraction, namun dikotakin juga yang pasti ini. Jadi di lokalisasi dia, lokasi pixelnya di X dan Y berapa di suatu image gitu. Nah, itulah image localization. Next adalah object detection. Nah, object detection ini sebetulnya sama kayak image localization, dia di lokasi X dan Y mana, namun dia memproses frame by frame. Berarti yaitu video. Jadi video itu dipecah menjadi frame by frame, habis itu assembly lagi menjadi sebuah video. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi sebetulnya ini frame by frame. Jadi ini ada car, orang. Nah, di sampingnya ada yang namanya persen keyakinannya. Jadi 0,9 berarti 90% dia yakin bahwa ini airplane. Nah, ini person. Nah, ini airplane gitu. Jadi sebetulnya dia adalah kumpulan dari video, itu kan sebenarnya kumpulan dari gambar ya. Nah, deep learning akan memecah gambar tersebut ya menjadi foto by foto. Nah, terus habis itu dilokalisasi dia. Oh, ini manusia nih. Ini pesawat. Ini helikopter misalnya. Setelah itu digabungkan lagi menjadi result-nya adalah sebuah video dengan banyak kotak seperti itu. Nah, kelihatannya keren ya. Nah, keempat adalah namanya object tracking. Nah, object tracking ini agak cukup advance ya. Jadi ini saya ambil di tol. Namun bukan saya yang ini ya ngambil, jadi istri saya yang ngambil, saya nyetir. Jadi, nah kalau object tracking adalah kita harus mengkotakin suatu region of interest, jadi ROI. Nah,
pixel tersebut akan di-lock oleh deep learning. Nah, dia akan mengikuti kemanapun si pixel itu pergi, begitu. Jadi misal pixel mobil ini adalah putih ya. Nah, dari yang lain, nah dia akan mengikuti tuh kemanapun dia pergi. Nah, ini aplikasinya sangat banyak sekali. Misal untuk tracking, misal untuk weapon ya, senjata atau mungkin tank dan sebagainya itu bisa mengikuti musuh, target dan sebagainya. Itu salah satu fungsinya. Gitu. Jadi object tracking sama, tapi dia approach-nya agak berbeda dengan object detection tadi. Dia pertama harus menggambar ROI, yaitu region of interest tadi, dikotakin. Nah, pixel itu di-lock sama dia. Kemanapun dia pergi, si sistem harus mengikuti pixel tersebut. Jadi pixel frame by frame diikuti terus kemana dia akan pergi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini agak baru ya. Jadi machine vision tipenya namanya instant segmentation. Nah, ini agak baru. Ini juga saya ambil dari TOL ya. Jadi dia sama kayak object detection tadi, namun dia digambar juga bentuk shape-nya dari si objek tersebut. Karena tadi kan kotak ya. Kalau manusia ya kotak aja, pesawat kotak. Nah, ini lebih ke bentuk dari si objek tersebut. Nah, ini kalau kita lihat langit, dianggap langit, cars, sailing, langit-langit. Sebenarnya bridge, nah ini bridge, ada sky lagi, ada cars, ini ada roads, jalan, ada cars, ada bridge. Nah, begitu. Jadi ini salah satu yang baru ya, teknologi baru dalam machine vision begitu. Jadi ini baru, saya ingatku ini baru 2020 ya, jadi saya ngikutin research ini, terus saya coba, dan hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi memang, jadi lingkungan luar pun komputer udah bisa tahu, ini mobil nih, ini jalan. Nah, ini yang dipakai oleh Tesla sebetulnya. Jadi Tesla itu tapi nggak seribet ini ya, Tesla hanya menggambar adalah garis jalanan, atau ruang dari pixel-pixel yang selebar ruangan mobil dia, begitu. Jadi Tesla autopilot-nya itu hampir mirip lah memakai seperti ini. Jadi dia bisa ada di depan ada mobil, terus dia berhenti dan sebagainya. Itu tinggal mainin output-nya, aktuator dan sebagainya. Dari input-nya yang gambar seperti ini. Jadi ini namanya instant segmentation, yaitu dia tidak hanya menamakan suatu objek, tapi mengikuti shape-nya. Nah, ini yang paling baru, ini dari Google sebetulnya. Ini namanya Objectron. Nah, Objectron ini dia augmented reality, namun object centric. Jadi object centric itu dia based on object gitu. Jadi dia 3D begitu. Nah, dia bisa ngikutin. Jadi ini bisa untuk aplikasinya. Ini saya belum mendalami ya, jadi saya masih baca karena ini sangat baru. Nah, ini bisa aplikasinya sangat banyak. Misal kita ingin mengukur suatu benda, namun kita tidak bisa meraihnya dan sebagainya. Itu sangat cocok gitu. Dan mungkin ada beberapa aplikasi lain yang nantinya bisa diaplikasikan oleh AR object centric ini. Nah, kalau di summary ya, jadi sebetulnya ini dari in term of software-nya ya, in term of algoritmanya begitu. Sebetulnya machine vision itu hanya ada 3 step. Jadi step pertama input, kedua adalah model ya, yang ketiga dari result, hasilnya. Nah, inputnya itu bisa real time kamera, yang tadi video, yang kedua adalah gambar, yang ketiga mungkin video ya, prepared video, jadi video yang udah ada atau gambar yang sudah ada. Nah, dilempar ke yang namanya model. Nah, model ini apa? Model itu sebetulnya kumpulan rumus sebetulnya, kumpulan rumus yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi model itu adalah hasil dari training dataset. Nah, dataset itu apa lagi? Jadi banyak istilah di sini ya. Dataset itu adalah kumpulan gambar. Jadi misal kita ingin membuat gambar itu tahu bahwa ini adalah mobil atau ini adalah sepeda motor. Maka dataset adalah kumpulan dari gambar motor dan kumpulan dari gambar mobil gitu. Nah, kumpulan gambar tersebut akan diajarkan nih. Jadi ada image data, gambar tadi, categorical data, ini termasuk mobil atau motor, sama numeric data. Numeric data ini dinomorkan. Jadi 1 itu mobil, 2 itu motor misalnya. Nah, setelah itu di training namanya, diajari begitu. Nah,
sekarang itu banyak framework untuk mengajari ya, bisa TensorFlow, bisa PyTorch, bisa Keras dan sebagainya. Nah itu diajarkan supaya dapat outputnya adalah model. Gitu. Nah model ini sebetulnya apa sih? Jadi kumpulan hasil dari perhitungan training tadi, beberapa ratus gambar motor dan mobil di trainingkan terus jadi model. Nah, model ini tinggal di-compare dengan input. Misal input kita kasih gambar mobil. Nah, dia compare nih gambar yang dikasih mobil tadi dengan model. Nah, outputnya pasti prediction. Ah, ini mobil 90% gitu. Oh, ini motor 80% dan sebagainya. Nah, outputnya bisa berupa prediksi, image, video, atau industrial protocols. Misal, jika ini mobil, maka kirim serial atau kirim Modbus, TCP dan sebagainya, atau kirim CAN bus dan sebagainya. Itu bisa juga. Jadi, sistem machine vision adalah sebetulnya hanya terdiri dari 3 step ini. Oke, mungkin itu ya terkait computer vision dan deep learning. Nah, ini lanjut ke in response to COVID. Jadi sama ya, jadi karena SGU juga ada beberapa mata kuliah tentang mekatronik, IT dan sebagainya, dia juga taking part di peperangan melawan COVID ya. Jadi tapi karena ini akademisi, jadi melawannya melalui research pasti. Jadi bukan bikin senjata dan sebagainya karena ini memang akademisi, jadi beberapa research begitu. Nah, kenapa kok ini background-nya ya? Jadi kenapa kita mulai riset terkait melawan COVID ini ya pasti ada di ugly truth-nya lah ya. Di ugly truth-nya sekarang ini yang baru saya lihat tadi ya per tanggal hari ini positif COVID itu udah hampir 500 juta nih. 500.000. Namun yang sembuh hampir sama juga, tapi tetap aja increase ya nilainya ya untuk positif. Meninggalnya udah 15.000 orang. Bayangin. Nah, berdasarkan itulah kita ingin coba nih beberapa research ya terkait itu. Mungkin kita bisa membantu dalam memerangi COVID ini. Yang pertama adalah langsung aplikasinya. Yang pertama adalah mass detector. Nah, ini saya mass detector ini lebih ke ini saya buat di kantor sebetulnya, ini buat attendee kantor internal sebetulnya. Jadi untuk absen ya. Jadi ada employee ID, ada mask. Nah, itu bisa mendeteksi dia pakai masker atau tidak begitu. Nah, ini jadi eksperimen dilakukan di tempat yang aman ya. Jadi ini copot masker nggak apa-apa gitu. Nah, oke, ini saya jelaskan gimana cara kerjanya, kok bisa tahu dia itu pakai masker atau tidak pakai masker. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus butuh namanya model, ya kan? Nah, pertama adalah data collection. Nah, data collection ini apa? Kita ingin membuat model dari beberapa dataset. Nah, karena kita hanya outputnya hanya 2, yaitu memakai masker dan tidak memakai masker, maka datanya hanya perlu 2 juga. Foto orang yang tidak pakai masker dan foto orang pakai masker. Gitu. Nah, akhirnya saya mengumpulkan foto tersebut nih. Jadi ada 600 foto, sekitar 600 foto ya. Ini foto saya dengan berbagai ekspresi. Ini foto Messi, foto banyak 600 foto dan 600 foto dengan masker. Nah, ini foto saya. Nah, berhubung saya susah mencari foto orang dengan masker, ini sebetulnya saya agak curang nih. Fotonya itu saya photoshopkan gitu. Jadi orang biasa, terus saya tumpuk aja putih di sini, masker begitu. Nah, jadi datanya akan seperti dari 600 foto dengan masker dan 600 foto tidak pakai masker. Setelah itu kita trainingkan, kita ajari sistemnya bahwa untuk mengenali, oh ini masker, ini tidak masker. Dengan catatan kita kasih nama, foto ini masker, foto ini tidak masker seperti ini, with mask sama without mask. Nah, setelah itu, setelah jadi modelnya, habis itu kita deployment, kita coba ke aslinya begitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau dikasih muka orang dengan ketutup, dia akan deteksi. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Jadi secara backbone-nya seperti itu. Jadi simple, dia cuma membandingkan saja. Namun dia ada persennya kan berapa? Ini 99% dan sebagainya. Itu lebih ke pemilihan dataset gitu. Jadi dataset ini ditrainingkan ya, diajari. Nah, itu dia ada menemukan suatu model dan dengan
jika di-compare dengan gambar aslinya, dia selalu menemukan keyakinan berapa persen begitu. Jadi itu untuk yang mass detector. Nah, next-nya adalah social distance detector. Nah, ini sebetulnya adalah topik saya, tesis ya. Topik tesis saya gitu. Jadi belum selesai untuk nulisnya, namun hasilnya udah selesai gitu. Jadi ini kalau ini agak cukup rumit karena ada matematikanya juga. Nah, namun ini saya coba tunjukkan. Jadi kalau COVID kan 1-2 meter ya, saya batasi 1,5 meter gitu. Nah, jadi dia bisa mendeteksi pergerakan orang ya. Nah, gitu. Jadi smooth banget ya kontak ini orang. Jadi saya tidak pakai instant segmentation karena memang research-nya masih belum banyak ya. Saya harus baca-baca yang lain dulu. Nah, gitu. Jadi dia kalau lebih dari 1,5 meter dia akan merah. Ya seperti itu. Jadi secara tampilan akan seperti itu, gitu. Nah, ini aplikasinya kayak gimana sih nantinya gitu. Jadi sebetulnya ini gampang, bisa ya, banyak aplikasinya. Kalau memang udah dapet suatu algoritma dan hasilnya seperti ini, mungkin kita bisa tampilkan layar gede gitu, misal di publik ruangan area umum atau antrian, misal di bank dan sebagainya, kita kasih monitor dan sebagainya, kita record via real time. Kalau ternyata dia merah nih, kita bisa nyalakan sound dan sebagainya. Nah, itu sangat bisa. Gitu. Jadi misal, maaf Pak, Anda terlalu dekat dengan yang lain dan sebagainya. Itu sangat bisa. Jadi secara backbone-nya, pertama adalah saya pasti melakukan object detection yang tadi dikotak-kotakin. Object detection dengan yang hanya manusia. Ya. Kalau hewan nggak akan, karena saya hanya pakai yang manusia, tipe manusia. Jadi saya ada sekitar 5.000 foto manusia begitu, kita trainingkan ke sistem. Nah, namun enaknya sekarang itu banyak data-data yang berceceran di internet. Jadi saya tinggal download tuh foto sebagian besar foto tersebut, kita tinggal download, tinggal kita trainingkan. Terus habis object detection ada namanya Euclidean. Euclidean ini mencari jarak terdekat dari suatu objek gitu. Jadi karena tadi balik lagi itu adalah social distance ya, jadi saya harus mencari jarak terdekat dari masing-masing objek tersebut di sini. Nah, secara flow-nya cukup rumit sebetulnya ya. Rumit, cuma saya coba jelaskan secara singkat gitu. Jadi computer vision itu satuannya bukan meter, bukan apa, selalu pixel ya. Jadi hampir semua computer vision itu satuannya pixel, bukan meter, bukan senti dan sebagainya. Namun kita bisa konversi pixel tersebut menjadi jarak aslinya, meter dan sebagainya gitu. Nah, secara step-nya seperti ini ya, banyak gitu. Nah, namun balik lagi setelah saya bisa berhasil mendapatkan object detection, mengobjek bahwa ini manusia, saya harus cari titik tengahnya manusia tersebut dong, buat tahu bahwa dia refernya ke situ nanti, perhitungan dari satu objek lain refernya ke titik tengahnya objek tersebut, yaitu manusia. Nah, setelah saya dapat, saya hitunglah D-nya, jaraknya. Nah, itu pakai Euclidean. Nah, namun hasilnya adalah compute distance-nya, hasilnya masih pixel nih. 654, 5. Nah, ini pixel. Hasilnya masih pixel. Nah, setelah itu barulah pixel saya konversi ke dalam meter. Nah, konversinya gimana? Nah, itu tergantung dari berapa megapiksel kamera dan sebagainya. Nah, namun untuk yang ini hasilnya sesuai ya. Jadi pixelnya berapa, meternya berapa itu sesuai. Jadi secara backbone akan seperti itu. Oke, next yaitu ya ada yang namanya room density detector. Nah, room density detector ini sama, jadi dia hanya mengecek kepadatan orang di dalam suatu ruangan. Ngeceknya adalah kita hanya membuat suatu computer vision juga, aplikasinya ditaruh di atas pintu masuk begitu. Misal nih kapasitasnya 40 ya roomnya, ada orang yang masuk, nah kapasitasnya naik 41 orang sekarang ada yang ada di dalam ruangan gitu. Nah, ini bisa aplikasinya sangat banyak. Misal
kita bisa tampilkan suatu dashboard atau monitoring bahwa maksimal itu misal 50 ya. Jadi kalau udah penuh muncul di pintu itu jangan masuk dulu, Pak, Bu, masih penuh nih di dalam begitu. Jadi kepadatan orang di dalam ruangan pun bisa dikontrol dari aplikasi computer vision dan deep learning ini. Nah, tadi yang keluar berarti kapasitinya berkurang ya karena ada orang yang keluar. Nah, ini masuk, ada 41 orang lagi yang di dalam ruangan misal. 42 orang dalam ruangan. 43 orang dalam ruangan dan gitu. Jadi sama secara flow-nya dia mendeteksi object detection dulu. Pertama adalah ini manusia nih. Kalau kucing nggak akan gitu. Karena memang kita hanya mentraining foto manusia yang banyak gitu. Setelah itu langsung diaplikasikan, kita buat garis, karena tadi balik lagi satuannya pixel ya, kita gambar aja pixel dimanapun dia berada. Kalau pixel orang tadi melewati pixel yang kita gambar, maka dia akan berkurang nilainya atau naik nilainya. Gitu. Itu salah satu aplikasinya juga. Nah, yang tadi saya jelaskan, ini sama, sorry. Nah, ini lebih ada dashboard-nya nih sekarang. Jadi, misal ada orang lewat, nah, available 5. Nah, ini lebih bisa available, bisa lebih masih berapa sisanya dan sebagainya. Nah, available 4 karena ada orang yang masuk 1 misal. Nah, ini secara dashboard kita bisa ini keluar 1, available 5 gitu. Nah, ini juga kalau yang ini lebih sama kayak sama dikasih dashboard ya. Jadi mungkin dashboard ini kita kasih di luar pintu untuk tahu bahwa kapasitas di dalam masih cukup kok, saya bisa masuk dan sebagainya. Itu juga salah satu aplikasi ya. Nah, tadi secara hasilnya ya. Namun kalau backbone-nya dia sama, dia video capture. Nah, ini lebih ke deep learning-nya ya sebetulnya. Jadi yang sama kayak yang seperti saya jelaskan tadi. Intinya dia nge-record nomornya. Jadi dia melewati line boundary-nya, habis itu di-record nilainya. Nah, ini next lagi X-ray classification. Jadi ini saya baru 2 hari yang lalu mencoba ini ya. Jadi dan berhasil begitu ya. Sama kasusnya kayak yang tadi objek klasifikasi tadi, yang ini tourist attraction apa enggak gitu. Nah, sama karena hanya klasifikasinya 2 tipe aja. Nah, 2 tipe saja saya bisa mengetahui bahwa orang ini tuh normal, orang ini kena pneumonia karena COVID gitu. Nah, tinggal kita yang susahnya adalah mencari datanya kan. Nah, jadi main observasinya normal itu seperti ini, pneumonia kena bakteri seperti ini, viral pneumonia seperti ini. Namun saya dapat data ini dari internet bahwa ada foto yang orang normal sama ada foto yang orang pneumonia atau COVID lah ya, sama pneumonia mirip. Nah, jadi saya dapat dari kaggle.com. Nah, ada orang yang share bahwa share dataset tersebut. Jadi, nah, sama kayak masker tadi ya, saya ada 400 dataset foto orang normal sama 400 dataset foto, ini normal. Foto orang normal sama 400 dataset tidak normal gitu. Kita trainingkan ke sistem, ke deep learning, tahu jadi satu model, kita kasih gambar baru, gambar ini, dia akan langsung tahu mengeluarkan, wah ini normal. Confidence-nya berapa? 96% nih saya yakin ini normal. Setelah next-nya lagi kita kasih misal gambar yang orang pneumonia gitu. Deep learning akan tahu, ini pneumonia nih, confidence-nya 99,9% gitu. Hampir 100% yakin. Oke, kayak gitu. Jadi ini juga bisa membantu dokter ya misal, atau menghilangkan pekerjaan dokter mungkin. Nah, itu sangat bisa gitu dari data yang simple aja, data foto yang nggak ada kena COVID misal sama data foto yang kena COVID. Jadi ini sangat mungkin untuk dilakukan. Oh ya, mungkin ada yang nanya apakah tulisan normal ini muncul otomatis? Enggak, ini jadi balik lagi karena deep learning atau computer vision itu
sekarang zamannya adalah bahasa pemrograman Python, ya kan. Nah, sama ini base-nya on Python semua ya, tadi yang semua saya jelaskan. Nah, ini kita bisa tulis apapun yang kita mau. Gitu. Jadi ini sama kayak pemrograman komputer biasa. Gitu. Mungkin teman-teman dari IT juga lebih paham daripada saya untuk terkait bahasa pemrograman. Namun kita memprogram untuk output-nya mau seperti apa. Gitu. Nah, itu yang terkait AI ya. Deep learning dan computer vision. Nah, sebetulnya saya ada robotic application juga bisa memerangi COVID loh. Gitu. Ini hanya sekedar sharing ya. Ini beberapa teman-teman saya, tim kami gitu, membuat robot yang telepresence. Jadi ada beberapa fitur begitu. Pertama telepresence. Telepresence itu dia ngomong kayak kita Zoom gini. Jadi ngomong di dua tempat yang berbeda namun tidak tatap muka gitu. Jadi ada kameranya di sini. Kita bisa ngomong, ada speaker dan sebagainya. Terus ada sensor cek suhu juga bisa. Jadi orang yang di seberang sana yang mengatur ini melihat suhu orang tersebut. Gitu. Jadi ini bisa ngecek juga suhunya. Gitu. Terus bisa surveillance. Nah, karena ini pandangannya 3D ya, jadi yang kontrol kayak main game gitu. Kontrol karena ini masih teleoperated ya, jadi masih nggak fully autonomous. Nah, ini bisa surveillance. Surveillance itu dia bisa mengecek orang duduk atau tidak jaga jarak dan sebagainya. Karena dia ada speaker, orang ini bisa ngomong, "Mbak, tolong jaga jarak." Gitu. Mbaknya mungkin akan pergi dan sebagainya. Nah, ini dia surveillance, keliling-keliling gitu nyari siapa nih yang violating COVID atau protokol, jaga jaraknya, dan gimana dan sebagainya. Terus juga bisa ini bisa connect dengan Lift juga. Nah, ini salah satu aplikasi juga sih. Jadi ini robotik juga. Nah, ini next-nya lagi robot UV ya. Karena balik lagi. Ya, Pak. 2 menit lagi, Pak ya. 2 menit siap. lagi. Ya. Ya, siapa? Oke, jadi ini ada robot COVID ya. Robot UV. Nah, dia bisa combining IoT, SLAM, simultaneous localization and mapping. Jadi ini salah satu protokol robot gitu. Nah, ini dia bisa menyalakan UV, lampu UV untuk mematikan si virus. Karena memang proven kan untuk kill any virus di jarak tertentu ya, tergantung lampunya seperti apa. Nah, kita tinggal konekin ke robot, IoT dan sebagainya. Robot bisa ngatur pergi kemanapun areanya, kita bisa scheduling dan sebagainya. Itu bisa menyalakan dan mematikan lampu tersebut. Nah, jika waktunya habis, dia akan mati dan pergi ke next station-nya dia. Misal saya harus scan virus di mana lagi nih. Gitu. Nah, itu sih. Jadi itu terima kasih. Saya sudah cukup menjelaskan ya terkait computer vision dan deep learning untuk yang COVID. Sebetulnya saya ada topik lain begitu jika ada waktu untuk diskusi ya terkait industrial purposes. Jadi deep learning dan computer vision itu juga bisa diaplikasikan ke industrial purposes. Jadi yang tadi objek klasifikasi, misal dia mengklasifikasikan ini part apa sih, connect ke conveyor untuk memisahkan part ini part itu bisa. Terus object localization ini biasanya untuk QC inspection ya, suatu barang yang hasil masiningan begitu, dicek dia masih ada hole atau apa, scratch dan sebagainya, itu bisa. Anomaly detection, misal dari sebuah conveyor dia kok ini beda sendiri nih, ini reject dan sebagainya, itu bisa. Jadi next diskusinya mungkin jika ada diberi kesempatan untuk sharing, saya mungkin bisa sharing juga terkait yang deep learning untuk industrial purposes. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi begitu. Presentasi dari saya harap teman-teman ya belajar hal baru. Mungkin ada yang pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali Pak presentasinya Pak. Banyak hal baru. Terutama saya pribadi juga mendapatkan hal baru di sini Pak. Ya. Oh, gitu. Siapa? Ini sepertinya ada pertanyaan ini.
tapi si bapaknya nggak nulis. Halo? Mungkin Halo? bisa langsung aja Pak, langsung Ya, ditanyakan langsung Pak ya. Alexius. Ya, langsung Ya. aja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya, ini saya pernah memang mau ada proyek tentang yang tadi yang Bapak bilang tentang bagaimana pixel yang terjadi ya, sebuah posisinya, karena memang saya ada proyek yang dimana tuh pakan ternak Pak, sama telur. Nah, jadi selama ini saya di perusahaan saya ini masih menggunakan orang. Nah, saya udah berpikiran satu tahun sebelumnya nih, gitu kan, gimana caranya jangan sampai menggunakan orang. Saya udah berpikir pakai image processing. Nah, tapi masih belum tahu nih cara untuk proses flow-nya, gitu. Jadi dengan adanya ini saya jadi paham nih, ngerti gitu. Minta tolong bisa nggak ya diajarkan dari flow-nya dari awal sampai akhir gitu ya, flow-nya aja, prosesnya aja yang saya minta nih secara model seperti itu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya menggunakan bahasa apa ya? Apakah sudah tersedia dalam aplikasi yang lain yang sudah disediakan atau harus bikin sendiri? Seperti itu. Nah, itu aja dari saya. Oke, lanjut aja Pak Fuad. Satu-satu kita jawab. Satu-satu kita jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi tadi saya agak kurang ngeh Pak ya. Jadi mendeteksi apa ya Pak? Telur? Pertama ada dua. Pertama pakan dulu. Pakan itu jagung. Oh, maksudnya jagung itu udah habis atau masih ada begitu? Bukan. Jadi ini buat pakan ternak satu ya. Ada mati dia mendeteksi jagung yang dimana kualitasnya jagung untuk pakan ternaknya. Selama ini dia menggunakan ultraviolet. Jadi masih menggunakan orang. Dia melihat tuh, hanya melihat jagungnya. Wah, warnanya sekian, RGB-nya seperti itu. Nah, saya pengen tahu, tapi kan itu dalam satu jagung. Bagaimana kalau misalkan ada 10 jagung atau dalam satu tempat seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih dari prosesnya nih seperti itu, karena saya udah berpikiran setahun kemarin nih. Nah, tapi belum ketemu caranya. Gitu. Jadi sama-sama Pak. Jadi mungkin approach-nya sama kayak yang tadi Pak ya, yang masker sama yang X-ray tadi ya. Approach-nya sama. Jadi approach-nya adalah kita pisahkan foto-foto jagung yang bagus sama jagung yang tidak bagus misalnya. Misal foto tersebut fotonya harus agak berbeda ya Pak. Jadi ada agak distinct. Jadi kita bisa lihat foto tersebut mungkin pakai UV, tetap pakai UV, terus baru atasnya kamera gitu secara secara instalasinya ya, mungkin UV kamera nanti mungkin dari UV kelihatan oh ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Nah, setelah itu kita coba trainingkan ke deep learning, Pak. Jadi training ke deep learning tersebut barulah outputnya kita bisa atur macam-macam bebas gitu. Jadi ini mungkin nyalakan alarm atau memisah nampil di layar dan sebagainya itu Pak bisa banget. Nah, pertanyaan kedua tadi terkait bahasa pemrograman apa ya Pak ya. Jadi sebetulnya ini tidak ada pakemnya Pak. Jadi balik lagi ini benar-benar from scratch Pak. Jadi apapun from scratch terkait yang computer vision dari deep learning ini. Adapun software yang memang ada Pak khusus, namun itu pasti berbayar karena biasanya itu dibuat untuk industrial grade. Saya ada banyak software-software yang dijual bisa memisahkan tersebut, namun memang itu untuk industrial grade dan harganya cukup mahal karena memang dia hanya company to company gitu Pak. Mungkin itu bisa jawab Pak Alex. Oke. Ya, oke. Yang untuk sebentar Pak, saya masih belum. Berarti saya memoto antara yang hasilnya, resultnya, dan istilah kata yang belumnya ya. Dalam sisi sebelum dipoto ya, di sisi ultraview UV-nya dan hasil yang memang untuk pakannya. Apakah seperti itu ya Pak? Oh enggak Pak, jadi fotonya itu harus sama di step yang sama. Di step yang sama. Misal pada saat step ngasih UV misalnya. Nah, harus sama Pak. Jadi fotonya yang di-provide harus sama pada step ngasih UV. Misal UV-nya pas dikasih jagung tersebut dikasih UV, misal warnanya jadi kuning, jadi putih misal. Ini oke. Sedangkan yang nggak jagung yang jelek pas dikasih UV dia nggak ada perubahan warna. Nah, ini
data ini yang dibutuhkan sebetulnya Pak. Gitu. Jadi environment-nya harus sama Pak, selalu sama di setiap waktu. Jadi kunci dalam computer vision dan deep learning adalah environment-nya harus selalu sama. Jadi nggak boleh berbeda. Misal lampu pun akan ngaruh ke dalam hasilnya nanti. Gitu. Jadi diusahakan sama. Biasanya challenge kami di industrial terutama itu adalah perbedaan siang dan malam. Di pabrik itu lighting siang dan malam itu beda. Makanya biasanya banyak di pabrik-pabrik tersebut untuk inspeksi dan sebagainya itu selalu ditutup. Misal dikasih kanopi dan sebagainya, lampu, itu untuk membuat environment setiap waktu itu selalu sama, Pak. Jadi Bapak harus pilih step mana yang bisa untuk memisahkan, membedakan ini OK dan NG, Pak. Gimana Pak Alexius? Sepertinya kalau lebih tertarik nanti kita bisa kontak person dengan si pembicaranya. Gimana selanjutnya Pak ya? Oke, siap. Thank you Pak. Thank you, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Trimaya. Bagaimana Pak katanya cara mendapatkan besarnya jarak pada aplikasi social distance detector tadi gitu Pak? Tolong dijelaskan katanya. Bagaimana cara menentukan jarak? Jadi sebetulnya sederhana ya Bu. Kita hanya menentukan, ada rumusnya, sebetulnya rumus matematika sederhana. Jadi pixel itu, jadi kita harus menentukan jarak kamera ya, jarak kamera dari si ROI-nya, region of interest-nya itu berapa. Setelah itu kan kalau misal kamera 5 megapiksel kan berarti dia ada sekitar 5 juta piksel dalam satu frame gitu. Nah, itu tinggal kita hitung aja. Jadi ROI-nya itu lebarnya dapat misal 1 meter dibanding 5 juta piksel. Jadi satu piksel itu 0, berapa meter begitu. Jadi itu matematika sederhana sih Bu. Yang susah adalah aplikasi social distance ini, adalah yang susah adalah secara real time dia akan menentukan manusia itu titik tengahnya di mana dan selalu real time dia di baser kemana gitu. Tapi kalau itu sudah berhasil, kita bisa menentukan apapun dari situ. Kalau orangnya gemuk dengan kurus gimana nih titik pusatnya Pak? Jadi gimana menentukan jaraknya itu? Pikselnya berpengaruh nggak Pak? Ngaruh Pak. Jadi kalau ya jarak gemuk ya berarti titik terluar Pak. Titik terluar pasti. Jadi mungkin di jarak 1,5 meter orang kurus sama orang kurus harusnya hijau Pak ya. Tapi orang gemuk sama orang gemuk merah dia Pak. Harus geser lagi. Gitu. Makanya social distance-nya dikasih range aja. Jadi nggak fix jarak seperti itu. Jadi jaraknya range aja. Oh berarti titik terluarnya sebagai acuan Pak Fuad. Betul, titik terluar. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan saya tadi, kalau social distance ini sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, gimana nih kalau yang bawa anak Pak, sedang gendong bayi, sedang pegang anak kecil, itu gimana Pak? Ntar tiap sebentar alarmnya berbunyi Pak. Nah, kalau gendong anak kan dia masih dalam satu kotak ya Pak sebetulnya Pak ya. Jadi sebenarnya kotaknya ada dua nanti. Oke. Nah, kotak mungkin titik tengahnya kan bergeser sedikit Pak. Namun tetap balik lagi secara riset yang saya baca tentang social distance itu 1-2 meter. Jadi 1 meter itu masih aman. Namun secara threshold si jarak saya 1,5 meter aja udah alarm. Jadi sebetulnya masih ada safe berapa meter tuh di situ gitu loh Pak. Jadi untuk menutupi bahwa dia orang gendong anak atau gendong 5 anak misal dan sebagainya. Jadi tetap kotaknya tetap 2 nanti. Namun kan dia dekat ya karena digendong. Kecuali dia gandeng anak gitu. Nah, anak ini sebagai satu objek yang lain. Jadi misal dia dekat ya akan alarm anaknya karena memang dia violating si social distance, Pak. Oke, ini informasi kepada Bu Arta ini. Ini ada request dari peserta. Next, tolong untuk temanya Python programming gitu. Kita catat ya Bu, Pak ya, kita catat. Mudah-mudahan ada slot karena kita webinarnya ada 7, engineering talk-nya ada 7 seri. Jika ada slot nanti kita siapkan, mungkin nanti Pak Fuad mungkin gandeng dengan dari jurusan IT bagaimana kita ngapakan dengan Python ini. Oke, next ada pertanyaan lagi. Apakah tantangan terbesar yang pernah dialami menanggapi COVID-19 melalui computer vision
dan gimana cara melaluinya, Pak? Ini dari Ibu Yeni. Oke. Saya baru baca, Pak. Tantangan terbesar yang pernah dialami menanggapi COVID melalui computing. Nah, tantangan terbesar adalah pasti, Bu. Yang pertama adalah kita pakai artificial intelligence ya. Jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini tidak selalu benar. Jadi tergantung data set yang kita tadi beri. Misal ada 5.000 foto manusia, itu ada manusia yang pakai kostum anjing misal, atau pakai kostum kuda. Nah, itu pasti dianggapnya kuda dan sebagainya. Jadi, challenge pertama adalah dia tidak selalu benar. Jadi, kalau ingin lebih, dia mau selalu benar, misal dalam social distance tadi, dia tidak selalu mendeteksi manusia. Misal manusianya pakai baju, pakai baju loreng-loreng, tuh kayak penyanyi dangdut misal, dan dianggapnya masih itu harimau misal. Nah, itu lebih ke berapa banyak data yang kita punya sebetulnya. Berapa banyak data yang kita punya, setelah itu kita trainingkan ke sistem akan memperkaya diri intinya gitu. Jadi challenge-nya adalah kita tidak tahu sampai kapan sistem itu akan kaya gitu. Si artificial intelligence itu akan pintar sebetulnya. Jadi beberapa topik yang saya baca, riset-riset itu memang kita tidak tahu kapan si artificial intelligence ini udah cukup pintar gitu, tidak tahu karena memang environment di sekitarnya sangat bervariasi dan sangat banyak. Nah, itu challenge-nya adalah itu. Mungkin untuk challenge yang lain adalah pengaplikasiannya ya, karena memang kita mainnya ke mindset orang ya. Jadi misal percuma kita kasih alarm dan sebagainya, Bu, misal di bank gitu kita kasih alarm, tolong jaga jarak dan sebagainya, nanti mindset orang juga masih belum sadar bahwa kalau dari kita jaga jarak tuh kita mengurangi penyebaran COVID loh dan sebagainya. Itu memang jadi masalah nasional malah, Bu. Gitu. Jadi caranya lebih ke situ sih. Oke, next pertanyaannya dari Bapak Sugiarto. Apakah untuk kamera yang digunakan untuk checking social distancing, apakah menggunakan PI kamera atau jenis lainnya? Lalu softwarenya apakah menggunakan OpenCV? Oke, terima kasih Pak Sugiarto. Jadi untuk yang riset saya tadi ya, untuk tesis itu saya hanya memakai sebetulnya USB webcam. Jadi dengan 720 pixel aja, jadi dia sekitar 2 megapiksel. Nah, jadi kalau Pi kamera itu khusus ke Raspberry Pi, gitu. Kalau Raspberry Pi kurang ya dalam processing, karena saya memprosesing banyak frame, jadi secara komputasi akan sangat nggak kuat lah, gitu. Jadi saya pakai PC biasa, gitu. Nah, untuk software yang menggunakan OpenCV, sebenarnya software OpenCV itu bukan software, OpenCV itu modul dalam computer vision, gitu. Nah, softwarenya kita tidak ada software, kita hanya membuat from scratch, jadi from Python kita import modulnya OpenCV, import modulnya tadi TensorFlow, PyTorch dan sebagainya. Kita manggil-manggil fungsi tersebut. Jadi kalau pertanyaannya menggunakan OpenCV, ya saya menggunakan OpenCV untuk hanya sebagian proses, gitu. Tapi untuk semua proses saya pakai banyak. Gitu. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kita masih ada waktu beberapa menit ini. Nah, kalau sambil menunggu pertanyaan nih, Pak Fuad, sebagai pemula seperti yang Pak Alexius tanya tadi, step-step apa yang harus kita siapkan, Pak, untuk belajar computer vision dan deep learning ini, Pak? Oke, sama kayak saya dulu ya. Saya dulu memang suka baca, suka praktek. Saya balik lagi, saya S1-nya juga elektro gitu, jadi mekatronik, suka otak-atik. Jadi terus S2-nya ambil mekatronik juga. Jadi memang balik lagi pertama adalah niat ya, niat gitu. Niat. Terus saya biasanya itu mulainya adalah baca-baca dulu aplikasinya apa aja gitu. Karena memang saya hobi untuk mengotak-atik hal tersebut. Jadi misal computer vision, main kamera dan sebagainya itu sangat seru lah. Namun untuk memulai di bidang ini, pertama adalah pelajari dulu beberapa
machine learning dulu, pelajari machine learning pertama. Machine learning itu apa? Banyak, unsupervised learning, supervised reinforcement learning, terus dia ada jaringan saraf tiruan, ANN, dan sebagainya. Itu secara teoritik harus dipelajari dulu. Habis itu, setelah itu, baru kita on hand. Jadi kita belajar cara programnya. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan sih. Jadi hasilnya juga saya cukup paham lah sekarang tentang machine learning dan sebagainya. Nah, mungkin mulai dari situ. Teori dulu, machine learning itu apa dan sebagainya, aplikasi seperti apa, barulah on hand yang programmingnya. Gitu. Karena memang dari sampai saat ini saya belum menemukan software yang all in one gitu karena machine learning itu sangat luas, artificial intelligence itu sangat luas karena dia lebih ke object oriented programming, jadi lebih ke mau apa baru dibikin from scratch gitu. Oke, ini ada dari Pak Gafar. Mungkin Bu Arta bisa bantu ini. Pertanyaan yang kemarin di form pendaftaran tidak dibahas, sama dengan pertanyaan dari Pak Gafar. Apa pertanyaannya apa, Pak Gafar? Sebentar ya, Pak. Yang tadi Mbak Arta WA kah? Atau sambil menunggu mencari pertanyaannya Pak Gafar, ini ada dari Ibu Tri lagi. Bagaimana saran untuk penelitian data medis? Karena data setnya sulit didapat. Apakah sebaiknya melakukan penelitian yang sudah ada data setnya di internet? Oke, pertanyaannya bagus dari Bu Tri. Jadi cari yang penting adalah dari data ya, data yang paling penting. Jadi yang pertama untuk fungsinya dulu Bu. Jadi pertama kita mau ngapain gitu. Karena pertanyaannya, nah ini objektifnya mau apa Bu gitu. Jadi misal kita ingin hanya membedakan bahwa ini penyakit ini atau penyakit itu dan ini tidak sakit. Nah, misal itu klasifikasi ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, misal hanya untuk klasifikasi 2 misalnya, ini sakit, misal sakit penyakit A dan gambar yang tidak sakit gitu. Datanya bagaimana? Nah, itu sebenarnya approach-nya banyak, Bu. Kalau approach saya adalah saya harus butuh 2 gambar yang dibutuhkan, misal gambar yang sakit sama gambar yang sehat. Nah, approach yang lain itu bisa 1 gambar saja, 1 kelas saja, ini gambar yang sehat terus gitu. Kalau ada gambar yang sakit, kita langsung secara programming langsung, ini gambar yang tidak sehat misalnya. Nah, itu bisa juga. Jadi secara data hanya 1 kelas saja yang dicari. Jadi misal gambar yang sehat terus yang dicari. Jadi mungkin itu mempermudah kita untuk mencari dataset. Nah, balik lagi, memang dataset itu sangat susah ya Bu, carinya gitu karena memang backbone-nya dari sebuah artificial intelligence itu adalah data. Terutama yang computer vision, jadi datanya foto atau video. Jadi di internet itu banyak, kalau tadi di Kaggle, kaggle.com itu banyak kumpulan dataset. Mungkin yang Ibu cari ada di sana begitu. Seperti itu, Bu. Oke, saya baru perhatikan list pertanyaannya nih, Pak. Jadi beberapa sudah ditanya sih, sudah dijawab, sudah terjawab. Apakah bisa diproduksi massal? Mungkin ini pertanyaan khusus ya, yang apakah bisa diproduksi massal? Bisa sekali, bisa sekali. Yang mana? Tapi yang mana ya? Ya, dia nggak spesifik sih Pak. Jadi pertanyaannya. Sebetulnya semua proyek bisa diproduksi secara massal Pak. Asal ya balik lagi ke bisnisnya. Gitu. Jadi yang pertanyaan Pak Gafar ini, how to implement simple yet effective application platform device to fight COVID-19. Itu maksudnya. Maksudnya bagaimana mengimplementasikan how to implement simple yet effective application atau platform atau device to fight COVID-19, Pak. Jadi sebetulnya untuk aplikasinya memang yang sudah saya jelaskan tadi ya di presentasi bahwa menurut saya bahwa itu yang paling efektif gitu. Karena hanya butuh kamera saja dengan komputer, nah itu udah bisa membantu dalam memerangi COVID sebetulnya. Jadi aplikasi dan platformnya juga mengikuti di dalamnya.
Tapi secara device dia hanya butuh kamera dan komputer saja gitu. Itu menurut saya sangat efektif. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya. How to determine numbers of hidden layer for neural network to learn correctly? Is it depend on number of training and validation data, or is there any other correlation variable, Pak? Nah, how to determine number of hidden layer for neural network to learn correctly. Ini lebih ke tadi ya ANN ya, artificial neural network. Jadi yang tadi saya jelaskan ada hidden layer. Nah, bagaimana cara menentukan hidden layer ini? Pertanyaan yang bagus gitu. Is it depend on number of training and validation data? Tidak. Jadi tidak tergantung dengan training dan validation. Tergantungnya adalah dengan berapa banyak kelas yang akan Anda pakai. Misal ada 3 kelas, ada 4 kelas, ada 5 kelas. Nah, itu ada rumusnya, ada rumusnya. Jadi kita pakai backprop dan sebagainya, ada rumusnya. Nah, jadi kita bisa gambar sebuah XY gitu, korelasinya. Jadi misal ada kelas tipe 1, kelas tipe 2. Kelas itu jenisnya ya, misal datasetnya di folder training ya, di folder training atau di folder valid. Di folder training itu kita udah anotasi misalnya 5 tipe material, misalnya material tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E. Nah, itu secara gambar XY dia hanya 5. Dan dikelompokkan tuh clustering 5 tipe. Nah, habis itu kita gambar draw. Nah, nanti akan ketemu pakai rumus sederhana. Jadi hidden layer-nya kalau 5 itu biasanya ada 4 layer, 4 jajaran dengan quantity 10, 4, 2 dan 10, 4 dan 3 gitu. Jadi ada rumusnya, namun mungkin seperti itu penjelasannya. Jadi ada rumusnya, nanti mungkin Mas itu bisa cari ya. Itu ada untuk menentukan hidden layer. Namun dengan hidden layer tidak sesuai rumus pun nggak masalah, karena kita bisa trial and error juga. Misal dengan layer seperti ini, dengan jumlah hidden layer sebanyak itu, dia akan hasilnya memburuk atau membaik. Nah, itu juga bisa dengan trial and error. Namun secara rumus, pakem itu ada rumusnya. Biasanya di towardatascience.com itu ada, Mas. Jadi kita bisa cari di situ juga. Coba. Mungkin dari sekian pertanyaan ini secara tidak langsung sudah dijelaskan pada slide-slide-nya Pak Fuad nih sepertinya. Kemudian di chat box itu juga ada, kira-kira masih ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui informasi. Tapi ini yang ada satu ini yang saya perhatikan mungkin belum dijelaskan sama Pak Fuad. Boleh, karena terlalu banyaknya gambar katanya kan, dengan kemungkinan RAM crash yang cukup sering clustering itu gimana cara ngelolanya tuh Pak katanya? Oke, jadi pertama adalah computer vision itu tidak directly memakan RAM. Dia lebih ke CPU or GPU atau GPU. Kalau misal di suatu komputer Mas atau Mbaknya tidak ada GPU, misal nggak ada NVIDIA yang buat game, misalnya NVIDIA atau Radeon dan sebagainya, dia akan memakan CPU-nya, processing CPU-nya. Gitu. Jadi komputasinya, matematikanya akan di CPU. Nah, itu biasanya akan membuat panas dan sebagainya. Kalau memang kita training datanya banyak dan maunya juga banyak, misal dari training data yang banyak, misal untuk mengklasifikasikan 5 tipe dari gambarnya ada 10.000, nah itu CPU-nya pasti akan panas. Makanya saran dari semua orang sebetulnya ya, yang paling bagus adalah memakai GPU, proses on GPU. Jadi misal NVIDIA dan sebagainya, NVIDIA Tesla dan sebagainya. Karena memang sekarang kan banyak ya yang khusus untuk machine learning dan sebagainya, itu memang prosesnya GPU. Karena kenapa? GPU itu core-nya lebih banyak. Nah, jadi setiap proses akan dibagi di tiap core tersebut. Jadi karena core-nya lebih banyak, GPU-nya, dia akan lebih cepat untuk menghitung dan lebih cepat dalam proses training. Karena CPU kan biasanya kalau komputer cuma 8 core, quad core, 4 core doang. Nah, kalau GPU itu core-nya bisa ratusan gitu. Nah, jadi lebih baik pakai GPU-nya aja gitu. Nah, untuk yang riset saya itu saya pakai GPU, pakai komputer. Nah, komputernya cloud. Jadi kita pakai komputernya orang sebetulnya. Jadi pakai GPU-nya orang. Nah, itu juga
sangat mungkin di zaman sekarang. Jadi saya tidak pakai komputer saya untuk direct training, tapi saya pakai komputer cloud punya orang untuk proses. Jadi dia hasilnya lebih cepat. Begitu. Oke, terima kasih Pak Fuad. Semoga semua pertanyaan di sini sudah terjawab sudahnya. Jika nanti ada lebih lanjut, kita Bapak Ibu bisa bertanya kepada tim kita yang melaksanakan kegiatan ini. Mungkin akan kita buatkan seri 1 atau seri 2-nya. Dan kita applause kepada Bapak Fuad. Good presentation Pak Fuad. Semoga apa yang diberikan Pak Fuad pada hari ini sepertinya memang banyak dan memang harus digunakan ya, supaya bisa ikut serta kita dunia pendidikan untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya serahkan kembali kepada MC Ibu Arta. Oke, terima kasih Pak Fuad untuk pemaparannya pada hari ini, juga kepada Pak Henry yang telah mendampingi sebagai moderator. Habis ini kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Yuk Bapak Ibu sekalian, kameranya mungkin bisa dibuka supaya kita bisa take foto sebentar. Iya. Mungkin bisa sambil dibuka. Jangan lupa nanti untuk isi feedback form ya Bapak Ibu, karena di situ nanti akan ada data Bapak Ibu untuk kita buatkan e-sertifikatnya. Diisi pakai nama lengkap supaya tidak salah. Oke, sambil dibuka kameranya. Oke, 3 kali ya Bapak Ibu ya, karena ada 3 layer. Oke, ya kita akan take foto sama-sama. 1, 2, 3. Oke, untuk layer kedua 1, 2, 3. Layer ketiga 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan hadir pada event pada hari ini. Untuk next session kita akan adakan tanggal 8 Desember dengan topik Aviation Industry Environment During COVID Perspective Operation. Untuk update-nya Bapak Ibu bisa follow sosial media kami @SGU Graduate School atau Swiss German Univ. Saya akan akhiri event pada hari ini. Saya Artauli Blessing pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam memandu acara pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk SGU Engineers Talk pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di next event berikutnya. Have a great day Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa diisi ya feedback surveinya. Keren Pak Fuad, keren. Saya mau belajar nanti deh. Ya Pak, tapi ini tulisan saya salah terus sama Pak Hani Pak Widi Pak. Saya nggak jago nulis. Nanti ini saran dari teman saya nih. Kebetulan dia ada di sini. Nanti ini kita publiskan Pak ke dalam jurnal untuk jurnal penelitian kepada masyarakat. Boleh Pak, boleh banget. Jadi nanti slide-nya tolong di-share aja ya. Iya. Foto-fotonya di-share lagi, nanti kita laporannya ke dalam. Iya, nanti slide-nya akan kami kirimkan ya